Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 yang beranggota saya sendiri. Baiklah, saya akan presentasikan hasil saya yang berjudul mengolah psikoetika dan manajemen krisis. Psikoetika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder agar suatu organisasi atau perusahaan survive, maka harus menerapkan manajemen risiko etika. Manajemen risiko etika merupakan tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat minimalisasikan ketidakmampuan perusahaan dan memenuhi harapan stakeholder. Manajemen risiko etika. Dalam menerapkan manajemen risiko etika, terdapat beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh investigator perusahaan, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko etika dengan beberapa tahap. Yang pertama, melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder perusahaan yang membuat daftar mengenai siapa dan apa para stakeholder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Mempertimbang kemampuan aktivitas perusahaan dan aspirasi stakeholder dan menilai risiko ketidaksanggupan dalam memenuhi ekspektasi stakeholder. 3. Meninjau ulang perbandingan aktivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Reputasi bergantung pada 4 faktor, yaitu kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. 4. Melakukan pelaporan. Peran daripada strategi dan taktik membina hubungan strategi dan stakeholder, akuntabilitas sosial dan risiko dan etika, identitas dan penilaian. Etika, risiko, dan kesempatan identifikasi dan penilaian dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, etika yang sehat. Identifikasi risiko dan proses penilaian harus dimulai dengan identifikasi stakeholder utama perusahaan, dan terpenting mereka menggunakan teknik. Yang kedua, penelitian harus meningkatkan kegiatan-kegiatan korporasi mereka dan menilai risiko yang tidak memenuhi atau lebih ekspektasi peluang. Yang ketiga, melibatkan penyusunan laporan menghasilkan oleh proses. Psikoetika dan manajemen krisis. Organisasi risiko peluang etika telah diidentifikasi dan dinilai strategis perlu dikembangkan dengan taktik terbaik untuk mengatur mereka, untuk mengurangi masalah, dan untuk menyelesaikan kegiatan dengan kepentingan stakeholder. Etika, manajemen risiko dan peluang. Perusahaan telah dianggap bertanggung jawab secara umum hanya kepada memegang saham pemilik, tetapi kenyataan secara strategis mereka bertanggung jawab kepada yang lebih luas untuk para pemegang kepentingan untuk tercapai tujuan strategis. Hak karyawan, privasi dan martabat, perilaku adil, kesehatan, dan lingkungan kerja yang aman. Manajemen krisis. Krisis memiliki dampak potensial yang sangat signifikan reputasi perusahaan, penjabat, dan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan kemampuan untuk bertahan hidup. Dalam situasi krisis, usaha tetap tenang, mempertimbangkan dan matang keputusan yang akan diambil. Dalam bisnis terdapat 3 jenis krisis, yaitu sebagai berikut. Pertama, krisis keuangan. Krisis keuangan adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah atau likuiditas jangka pendek atau kemungkinan pahit di masa datang. 2. Krisis komunikasi. Krisis komunikasi terjadi karena pemberian negatif yang kemudian berimbas buruk pada perusahaan. Pemberi media atau isi yang beredar bisa jadi benar atau mungkin saja tidak. 3. Krisis strategis. Krisis strategis adalah perubahan dalam lingkungan bisnis yang mengakibatkan kelangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu. Perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis yang menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terpelosok lebih jauh dalam krisis. Mereka harus tahu skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai dalam menghadapinya. Upaya penanggulangan krisis. Langkah-langkah sebagai berikut. Peramalan krisis. Manajemen krisis bertujuan untuk meningkatkan faktor tahu skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai dalam menghadapinya. Upaya penanggulangan krisis. Langkah-langkah sebagai berikut. Peramalan krisis. Manajemen krisis bertujuan untuk meningkatkan faktor risiko dan faktor ketidakpastian sebenarnya mungkin. Pencegah krisis. Langkah-langkah pencegah sebaiknya diterapkan pada situasi pada krisis untuk mencegah kemungkinan terjadi krisis. Investasi krisis. Langkah-langkah investasi dalam satu krisis bertujuan untuk mengakhiri krisis. Pengedian terhadap kerusakan krisis tidak selalu bersifat negatif, tapi juga dapat berkembang ke arah yang positif. Oleh karena itu, yang harus dikelola adalah faktor risiko
dan faktor ketidakpastiannya agar kelangsungan perusahaan dapat diperkirakan. Penyelesaian krisis. Untuk penyelesaian krisis, manajemen harus memiliki krisis yang manajemen plan yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mudah mungkin terjadi. Dalam menghadapi krisis dibutuhkan pemimpinan yang efektif. Sebagai pemimpin mesti mengetahui tujuan dan strategi yang jelas untuk mengatasi krisis. Tentu harus dilandasi oleh rasa optimisme terhadap penyelesaian krisis. Kesimpulan, tidak ada bisnis tanpa risiko, tidak ada perusahaan tanpa risiko, tidak ada rencana tanpa risiko, tidak ada tindakan tanpa risiko. Sebab risiko adalah suatu bayang-bayangan yang akan terus mengikuti semua perjuangan perusahaan menuju puncak kebesaran. Artinya, risiko tidak bisa dihapus, tapi bisa dikendalikan agar tidak merusak potensi perusahaan. Hal yang bisa paling penting untuk dipahami adalah bahwa sumber utama risiko berbahaya itu selalu berasal dari tidak ketahuan manajemen. Untuk selalu memahami tentang semua yang dilakukan adalah sangat penting untuk pengelola risiko yang berkualitas. Manajemen juga harus selalu memiliki integritas yang tinggi untuk patuh dan pedoman etika bisnis dalam perusahaan. Melalui pengolahan manajemen risiko yang kreatif, perusahaan pasti dapat semua bencana yang dihasilkan dari risiko-risiko liar yang berbahaya, dan perusahaan pasti terhindar dari berbagai bencana krisis ekonomi. Baiklah, sampai di sini presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.